Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Mudia Atifah dengan NIM P34200022 dari D3 Teknik Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan sistem presensi dan keterlibatan siswa yang merupakan proyek tugas akhir saya. Di sini kita terdapat pada halaman login. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sistem saya ini terdapat 3 role, terdapat role admin, role guru, dan juga role siswa. Sistem ini nantinya akan membantu guru untuk mempermudah dalam pengecekan dan mengelola data presensi dan juga mengelola data pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di SMA Negeri 1 Surakarta. Di sini kita masuk pada role admin terlebih dahulu dengan passwordnya, dengan akun yang sudah ada. Di sini nanti pada role admin terdapat grafik pada dashboardnya, terdapat grafik jumlah ketertiban di tiap kelompok ya. Jadi pelanggaran ini di SMA Negeri 1 Surakarta tersebut terdapat 3 kelompok, terdapat kelompok A, B, dan C. Kelompok A itu merupakan pelanggaran yang berat, kelompok B merupakan pelanggaran yang sedang, dan kelompok C merupakan pelanggaran yang ringan. Di sini bisa difilter berdasarkan tahun juga, di mana tahun tersebut yang terdapat datanya. Jadi apabila tahun yang tidak ada datanya seperti 2022 dan lain sebagainya, tidak tertampil di sini karena tidak ada datanya. Jadi kalau kita filter di sini terdapat grafik jumlah ketertiban tiap kelompok di tahun 2023 seperti itu. Ketika kita reset akan kembali ke grafik awal. Di sini juga terdapat list siswa dengan pelanggaran terbanyak. Jadi terdapat siswa yang memiliki pelanggaran paling banyak dari jenjang kelas berapa, dari kelas mana, seperti itu namanya siapa. Di sini juga terdapat list kelas dengan pelanggaran terbanyak, jadi tahu kelas mana sih yang memiliki pelanggaran paling banyak. Kemudian kita menuju pada presensi. Di halaman presensi ini nantinya admin akan melakukan membuka presensi tiap harinya. Ini sudah saya buka untuk presensinya, jadi nanti akan mengklik button ini, buka presensi. Berarti sudah terbuka presensinya, nanti akan otomatis dari siswanya itu otomatis terpresensi ya. Seperti ini contohnya di tanggal ini 7 September itu sudah sudah terbuka presensinya, tetapi untuk siswa Marfi dan juga Dava ini belum presensi, tapi di Adila ini sudah melakukan presensi seperti itu. Jadi untuk siswa nanti baru bisa melakukan presensi apabila dari sisi admin sudah membuka presensi. Apabila sisi admin belum membuka presensi, maka siswa tidak akan bisa melakukan presensi. Kemudian di sini juga bisa dilihat untuk keterangannya. Di sini kan ada masuk, ada alfa, ada sakit. Nah, siapa yang mengganti keterangan tersebut? Yang berhak hanyalah admin. Jadi di sini nanti bisa diedit keterangannya. Contohnya apabila ini tidak ada keterangan nih, masuknya pukul berapa, kemudian pulangnya pukul berapa, berarti dia tidak melakukan presensi. Dengan data pendukung yang ada itu apabila dia mengirimkan surat sakit ataupun surat izin, maka bisa diedit keterangannya menjadi, contohnya ini ya, ini diedit menjadi alfa atau diedit menjadi izin dan sakit sesuai dengan yang sudah diberikan dokumen pendukungnya seperti itu. Nanti ini bisa diganti dengan sakit. Nah, ini sudah berubah untuk keterangannya. Dan di sini bisa difilter menurut keterangannya yang masuk, bisa difilter menurut tanggal juga, contohnya hari ini. Yang masuk kita filter nih. Kita lihat, oh yang masuk, yang sudah melakukan presensi ini yang masuk, ini adalah Adila seperti itu. Tapi kita coba lihat nih yang alfa. Yang belum alfa itu artinya yang belum melakukan presensi, ini belum memencet button presensi di role siswanya. Ini ada ini data dan marki seperti itu, alfa semuanya. Seperti itu contohnya. Kemudian di sini sisi presensi juga bisa kita lihat siapa saja sih siswa yang terlambat. Jadi presensinya itu melebihi pukul masuknya dan juga presensi pulangnya itu kurang dari pukul pulangnya. Jadi apabila lebih dari jam masuk, dia akan terlambat. Apabila kurang dari jam pulang, maka dia akan bolos. Sehingga bisa dilihat dia lebih dari jam 7, kemudian kurang dari jam 3, itu terlambat dan juga bolos. Kemudian di data pelanggaran,
ini admin bisa melakukan penambahan pelanggaran ya, data pelanggaran. Di sini di data pelanggaran ini terdapat seluruh data pelanggaran, ada namanya, dia melanggar di kelompok mana, pelanggarannya itu apa, di tanggal berapa diikutkan pelanggaran tersebut, kemudian sanksinya apa, kemudian ada surat pendukungnya. Dan ini surat dari ini adalah surat dari siswa yang jadi surat pernyataan ini adalah dikeluarkan dari SMA, kemudian dari siswa akan di print out, kemudian dimintakan tanda tangan oleh orang tua, nanti akan di-scan dan di-upload kembali di sistem dari role siswa dan akan muncul dan tertampil di halaman admin ini. Kita coba untuk menambahkan pelanggaran terlebih dahulu. Jadi di sini kita coba dengan pelanggaran contohnya terlambat seperti itu ya, dengan nama siapa nih, contohnya Adila seperti itu. Kemudian kita simpan. Kemudian nanti datanya akan tertampil di tabel tadi, akan tertambahkan di sini ya, ada Adila nih terlambat di tanggal ini. Kemudian nanti bisa kita beri sanksi. Sanksinya apa? Dia kan sudah 2 kali. Berarti kita pilih yang 2 kali nih, diperingatkan seperti itu. Kemudian kita keluarkan surat peringatan untuk dia. Contohnya, ini hanya contoh saja ya untuk dokumennya. Contohnya ini ya. Kemudian nanti akan tertampil di sini untuk sanksinya dia karena ini 2 kali ya, ini yang 1, 2 ya kan, contohnya. Ini kita bisa lihat dokumennya apa, bisa kita buka, kemudian nanti kita tunggu dari si Adila ini nanti akan menghapus surat yang sudah ditandatangani oleh orang tua, seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat detail pelanggaran ini adalah CRUD dari data pelanggarannya, jadi bisa menambahkan dengan kelompok apabila ada baru nih peraturan baru pelanggaran dari kelompok A, B, atau C. Contohnya ini adalah berdandan gitu ya. Dan secara berlebih ini contohnya. Kita masukkan di sini, nanti di sini akan ada nih berdandan dan berias secara berlebih seperti itu. Kemudian bisa kita filter juga berdasarkan kelompoknya. Kelompok A ini apa saja sih? Seperti itu. Bisa kita edit juga. Kelas lain gitu di jam pelajaran gitu ya. Simpan dan sudah di jam pelajaran seperti itu. Kemudian untuk sanksinya sama juga untuk menambahkan sanksi baru di kelompok tersebut, contohnya di kelompok C gitu. Nama sanksinya seumpama 9 kali. Kemudian sanksinya itu dikeluarkan langsung ya. Nah, di sini sudah bisa menambahkan untuk sanksinya, kemudian bisa diedit juga dan bisa di filter juga. Kemudian untuk data guru ini nanti bisa menginputkan data guru. Jadi nanti guru bisa melakukan registrasi sesuai data yang sudah ada di sini. Dengan NIK yang sudah ada. Contohnya kita tambahkan gurunya dengan nomor Indo 16 digit ya, dengan nama contohnya guru Amanda. Dengan perempuan dan juga tanggal lahirnya kita coba asal saja. Kemudian di alamatnya. Kemudian kita simpan. Nah, ini datanya sudah ada di sini dengan nama guru Amanda di sini ya. Sudah ada, bisa diedit juga sama. Umpama ini Solo, Jawa Tengah. Kita edit. Ini sudah bisa terlihat seperti itu. Kemudian untuk data siswa ini juga sama seperti data guru. Contohnya kita tambahkan ya, tambah siswanya dengan NIS-nya 5 digit. Dengan kelasnya dia dari kelas berapa gitu, contohnya dari
jurusan mana, dan juga tahun ajarannya berapa gitu. Contohnya kita pilih random saja namanya Amanda gitu ya. Coba. Kemudian dengan perempuan dan tanggal lahirnya kita random saja. Alamatnya Solo. Kita simpan. Oke, sudah tertampil di sini Amanda dengan kelas ini di jurusan ini. Nah, kemudian di sini juga terdapat user, data usernya. Jadi siapa saja sih yang memiliki akun akan ada di sini. Kemudian kita coba untuk masuk atau login di register terlebih dahulu dengan akun yang sudah kita tambahkan tadi ya. Tadi guru Amanda kita coba dulu untuk menambahkan akun untuk guru Amanda. Dan username-nya Amanda. Emailnya gmail.com, lalu passwordnya 8 digit, kita register. Nah, ini sudah bisa masuk. Kemudian kita coba untuk register di siswa. Untuk siswa yang baru kita inputkan tadi ya. Registrasi lagi dengan siswanya tadi. Dengan namanya. Kemudian emailnya. Siswa. Dan oke, kita register. Ini akan masuk di, nah di sini di halaman siswanya. Kemudian kita akan menuju ke role guru. Saya jelaskan role guru terlebih dahulu. Coba kita masuk ke guru Amanda tadi ya. Kita login. Nah, di sini untuk halaman gurunya ini terdapat di dashboardnya terdapat grafik sama seperti di admin tadi ya. Kemudian guru ini hanya bisa menambahkan dan menyebutkan data pelanggaran saja, tidak bisa melakukan edit, menambah sanksi dan lain sebagainya. Jadi di sini hanya menambahkan saja, kita tambahkan. Contohnya dia melakukan kelompok A, kelompok berat ya. Contohnya ini ya saja contoh. Kemudian di tanggal berapa ini menginputkannya, kemudian disimpan. Maka di sini sudah terdapat untuk nah, nanti untuk di sisi admin baru bisa memberikan sanksinya. Jadi yang berhak untuk memberikan sanksi hanyalah admin. Kemudian ini sudah selesai di role guru, kita masuk ke role siswa. Kita masuk ke ini ya, coba yang belum melakukan presensi. Kita coba presensi. Nah, ini belum melakukan presensi. Ini untuk dashboardnya itu untuk data dia, data presensi dari siswa itu sendiri. Bisa difilter tiap bulan juga dan juga tahun. Kita cek di presensinya, kita lakukan presensi terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan presensi pulang juga. Nah, masuk dia sudah melakukan presensi. Kemudian di sini di ketertibannya dia melakukan pelanggaran ini dan belum diberi sanksi ya dari admin, dia jadi belum bisa menambahkan surat yang tidak ditandatangani oleh orang tua. Sekarang kita coba untuk di admin, kita cek presensinya dan kita tambahkan sanksi. Kita menuju ke admin lagi. Kita tunggu sebentar. Masuk ke data pelanggaran. Terlebih dahulu, kita tambahkan terlebih dahulu untuk sanksinya. Di Marvi tadi kita tambahkan untuk sanksinya, dia melakukan sekali kan.
Kita pilih sekali, kemudian kita pilih untuk data yang diunggah, contohnya ya. Simpan. Nah, di sini sudah terdapat sanksinya, dokumennya juga sudah bisa kita lihat. Kemudian untuk presensinya kita lihat terlebih dahulu bahwa dia nanti akan terdapat datanya, nah ini data masuk dan data pulang, tapi di sini terlambatnya ini pasti dia terlambat dan juga bolos. Di sini ya, Marti, dia terlambat karena lebih dari jam 7 dan bolos karena pulang sebelum dari jam 3. Jadi dia keterangannya terlambat dan juga bolos. Seperti itu sistemnya, kita coba ya upload dari sisi Marti. Yang terakhir. Kita masuk di Marti lagi. Di siswa tersebut Marti. Kemudian nanti kita upload data dari Marti. Di sini ini ya sudah terdapat statusnya otomatis terlambat dan bolos sama seperti di admin ditentukan sorry. Nah di sini kita tambahkan data yang sudah ditandatangani. Jadi contohnya ini dibuka, kemudian sama dia akan disimpan. Ini contohnya. Nah kemudian nanti setelah disimpan, ini bisa disimpan ya. Bisa langsung di print seperti itu. Kemudian nanti ini bisa disimpan di sini stepnya, bisa langsung di print apabila tersambung ke print. Kemudian setelah ditandatangani oleh orang tua, maka bisa menambahkan scan dari surat tersebut yang sudah ditandatangani orang tua. Contohnya, memasukkan ini. Nah, di sini sudah ada dokumennya, sudah tertampil, dan harusnya di admin juga sudah tertampil. Kita cek. Kita masuk ke admin terlebih dahulu. Kita cek apakah data dari Marti sudah tertampil untuk dokumennya. Kita cek di data pelanggaran. Nah, di sini sudah terdapat dokumennya yang kita unggah tadi. Begitu untuk alur dari sistem informasi saya, untuk sistem informasi presensi dan ketertiban siswa di SMA Negeri 1 Surakarta. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.